A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kakak ya bunda semuanya, kita bisa duduk lagi sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang kebenaran. Bicara tentang apa? Kebenaran. Ini contoh kebenaran. Nampak nggak slide-nya? Belum. Ini kebenaran apa kakak? Mati, ya, kuburan. Ini saya yang foto langsung, ngelihat bagaimana tak berdayanya orang kalau udah mati itu. Kalau dimandikan, kan kita udah sering dengar ya, dimandikan, terus baju dikafankan gitu. Itu kan udah nunjukkan lemah ya. Tapi saya tuh nengok, mana rumah yang miliar-miliar dibangun tuh, pasti kan di antara sekian ratus kuburan ini ada 1-2 orang yang dulu mungkin punya rumah besar gitu. Yang itu selama di dunia tuh jadi simbol sukses gitu. Betul gak? Kan saya waktu pergi ke salah satu kota gitu, orang tuh mengenalkan dirinya tuh pakai nama tempat gitu. Ustaz, saya tinggal di sini. Saya polos waktu itu baru-baru masuk, ya gak ngerti gitu. Rupanya kalau nyebutkan nama daerah tertentu tuh, itu daerah elit, ekonomi elit. Sama kayak dulu waktu zaman saya SMP. Saya waktu SMP tuh kan pakai sepeda bekayu gitu. Terus ya mohon maaf ya, dulu tuh sepeda tuh yang mahal tuh sepeda merek Federal. Masih kan? Ada yang pernah ngerasakan zaman-zaman punya sepeda Federal? Terus giginya tuh bisa dirubah, namanya Shimano. Jadi dipencet gitu, gitu naik. Nah, sepeda saya tuh bukan Federal, sepeda murah gitu, sepeda biasa, pelaknya pelak plastik. Terus ya biasa lah gitu sepedanya. Begitu teman-teman saya, makanya waktu SMP tuh tak punya cewek, tak punya pacar, karena nembak 2, yang nolak 4. Berapa yang ditembak? 2, yang nolak 4. Siapa yang 2 lagi? Dia sama bayangannya, kawannya sama ini. BMX dah, bukan BMX KW, pokoknya buatan Cina gitulah. Sepedanya tuh warna putih krom gitu, terus pelaknya warna kuning. Saya masih ingat. Begitu kena tanya, kau budak mana gitu dulu ya. Masih kan bahasa Pontianak gitu kan, kau budak mana tuh maksudnya. Rupanya budak bahasa Pontianak tuh anak mana gitu. Kau budak mana? Saya bilang saya budak Sungai Raya. Langsung tak ditoleh. Begitu tahu budak Sungai Raya, tak ditoleh, karena saat itu yang tempat Pontianak ini, saat itu ya saya enggak tahu. Waktu itu di Pontianak itu yang lagi hype, yang lagi happening adalah Paris 2. Komplek Pemda Paris tuh, Paris Jusen 2. Itu dulu katanya tempat orang-orang kaya. Jadi begitu bilang kau budak mana, aku budak Serdang. Udah tak ditoleh sama teman-teman saya itu. Saat itu sudah pakai motor, beberapa sudah pada pakai motor. Jadi saya masih naik oplet. Alhamdulillah kemarin ketemu sama salah satu pimpinan lembaga keuangan. Itu teman SMP saya dan teman jalan kaki naik oplet dari WR Supratman tembus ke Gajah Mada. Kalau tak berduit tuh lurus lagi, nembus gang-gang kecil di Jalan Gajah Mada tuh, tembusnya di Tanjung Pura supaya dapat oplet. Tahu oplet? Angkot ya. Dapat oplet itu di Tanjung Pura yang opletnya warna kuning. Karena kuning itu berhentinya nanti di Terminal Sudarso. Atau dapat oplet yang warna putih, itu berhenti juga Sudarso. Antara 2 lah tuh.
kuning atau ini. Itu zaman-zaman kejayaannya. SMA di mana ya man? Saya SMA-nya di Gontor. Tahun 99 lulus, udah ngebayangkan nih ngayal, oh keren aku nih nanti nih pakai celana abu-abu, pakai kemeja, bisa lah kenal sama cewek nih, minta belikan motor nih, gitu otaknya tuh. Otaknya tuh udah minta belikan motor, iyalah, ya kan saat itu. Alhamdulillah ada keluarga datang ke rumah, Lukman harus masuk Gontor, dah lah, masuk parit lah gitu. Pikiran saya waktu itu masuk parit. Wawa pun semangat betul. Iya betul. Ya kan? Betul. Nggak cocok memang Lukman ini di Pontianak, kata Wawa. Anak ini agak lain sedikit lah gitu. Jadi saya tuh kerjanya ngumpulkan orang memang. Jadi mana Adi, ada Adi itu saksi itu. Adi, Bang Adi itu teman main saya kan. Jadi kan saya tuh di Gang Raya 5, Gang Raya 1, Gang Raya 2, Gang Raya 3, Gang Raya 4, 5, 6, 7. Itu gang raya itu saya yang ngumpulkan, bikin piala champion. Tapi pakai bolanya saya bikin dari kapur, dibulat-bulatkan terus pakai kardus yang tepuk tuh, gitu. Tahu nggak? Ada gawangnya. Nah, itu pertandingannya pakai liga, konsep liga. Pialanya tuh pakai kardus, pakai piala champion. Nah, saya ngumpulkan. Nanti yang menang baru lawan saya, gitu. Raja keluar terakhir. Dalam permainan apapun saya tak pernah kalah. Main gambar, main guli, lakocan, tahu lakocan? Yang ada gambar jempol, ada udang. Ada siapa yang pernah kecil, ada enggak? Ada? Pernah main enggak? Nah, satu yang saya tidak mampu ngalahkan perempuan tuh, main getah, lompat karet. Nah, itu saya kalah. Kalau main guli, main lakocan, ngejar kelayang, insya Allah saya punya otak lebih gitu lah. Jadi orang-orang tuh bawa tangan kosong, saya bawa galah, ujungnya saya ikat pakai ranting, di atas rantingnya saya ikat lagi pakai kawat. Jadi kalau nangkap tuh ini, cuma ya itulah, sering guli itu kelereng, sering dapat layangnya, terus karena yang lain bilang kau ya terus dapat, kena remuk akhirnya brok habis. Yang saya belum habis pikir sampai sekarang nih, video tuh kan udah nggak ada kan, tahu nggak yang jadi ekornya layang-layang tuh rambu kalau bahasa sininya. Ah itu kok masih ada kelayang pakai rambu sekarang, siapa yang produksi Vita itu ya? Main kelereng. Kemarin Fayat sama Fatih bawa ikan. Ikannya tuh namanya ikan tangket. Kami nyebut ikan tangket, tahu? Jenisnya satu jenis dengan ikan selomang. Ikan selomang tuh ikan cupang. Selomang tuh ikan cupang versi kampung. Sekarang kan cupang 5.000 udah bagus-bagus. Dulu tuh cupang tuh warnanya paling bagus tuh ya merah, hijau, biru gitu-gitu ya. Ekornya kecil-kecil. Sekarang 5.000 cupang dah tak ada harga diri dah. Saking banyaknya ikan cupang. Ya. Kami nyebutnya ikan tangket. Itu zaman-zaman kecil. Ngapa kita jadi cerita itu ya? Oh iya. Rumah besar, mewah, ya kan? Ternyata ujungnya inilah kebenaran. Nah, abang kakak lihat ini. Ini namanya udah, alhamdulillah kabur udah. Jadi tidak bisa bilang itu ini. Adakah anak yang menjenguk? Adakah doa yang dipanjatkan? Adakah amal jariah yang pernah si jenazah atau si mayit lakukan selama di dunia yang menjadi income untuk beliau mengalir terus? Tak tahu. Apa yang saya mau tawarkan ke abang kakak? Saya mau tawarkan ini. Udah lihat tadi ya? Ingat gak gambar kuburan tadi? Ingat kan? Lihat ya? Jadi fotonya tuh saya ambil pakai terbalik gini, jadi dapat awannya, dapat kuburannya. Lihatlah awannya luas sekali. Saya ngebayangkan ini kemarin tuh kuasa Allah tuh luas gitu. Allah tuh besar, Allah tuh hebat, Allah tuh dahsyat. Nggak bisa kita ngelawan gitu kan.
Sedangkan kita cuma sepetak gini ya, semeter kali. Maksud saya Jumat ini, abang kakak Jumat ini, saya mau ngajak abang kakak untuk ngerenung sebentar. Bayangkan gitu, bayangkan ya, seandainya nih kita mati nih, kuburan kita tuh dibikin gitu sama orang betul, berumput-rumput gitu. Mudah-mudahan, maksudnya tuh mudah-mudahan tuh gini, mudah-mudahan ada orang yang mau doakan kuburan kita saat itu udah ada gitu. Nggak ada yang amin ya. Mudah-mudahan ada yang mau mengirimkan Al-Fatihah atau mendoakan ketika kita sudah wafat. Ada bekal atau amal jariah yang kita lakukan supaya kita tetap dapat transferan pahala walaupun usia sudah terputus. Nah maka abang kakak sebenarnya ndak ada ilmu baru gitu. Cuma nge-review ini. Tiga ini harus jadi visi misi hidup gitu. Jadi abang kakak kalau ada orang yang menawarkan tiga hal ini, kakak dan abang harus cepat-cepat sambar. Karena kata baginda Rasulullah, cuma tiga inilah yang bisa bikin kita selamat. Ya. Jadi kalau ada orang nawarkan, yuk ada sedekah jariah, dan nomor satu kakak yang disebutkan baginda Rasul itu bukan anak soleh, karena memang ada mungkin orang yang belum punya anak atau mungkin belum bisa mengajarkan ilmu. Tapi rezeki berupa harta tuh insya Allah semua orang pasti dititipkan Allah, betul nggak? Bukan jumlah uangnya ya, bukan jumlah uangnya gitu. Bukan jumlah uangnya, tapi apa bekal nih yang kira-kira bisa kita bawa balik. Dan jangan GR ya, mas, aku sih masih muda, santai. Malaikat maut tuh mana ada bisa bedakan ini muda ini tua. Wafat tidak menunggu kita taat. Apa? Wafat tidak menunggu kita taubat. Makanya saya pas dapat umur 39 tuh, wah ini azumar, aku tak boleh masuk surga seorang. Jadi otaknya tuh sekarang nih, cemana nih istri, anak masuk surga, cemana nih circle terdekat adik-beradik juga bisa masuk surga. Gimana santri-santri orang-orang sekitar yang pernah kenal sama saya pernah dapat sesuatu minimal, entah doa ke, entah apa ke, karena itu yang saya tinggalkan. Dan saya sangat yakin, abang kakak boleh setuju boleh enggak, ini pilihan ya, tapi saya sangat yakin dan percaya gitu, harta yang sesungguhnya itu yang kita berikan ke orang lain. Sekali lagi ya, boleh setuju boleh enggak. Jadi kalau abang kakak tanya sama saya, Ustadz mana harta Ustadz, mana yang jadi harta Ustadz sesungguhnya, ya mudah-mudahan Allah terima gitu ya. Harta saya adalah yang saya berikan untuk orang lain. Dan abang kakak, kalau mau jujur ya, kita ini sebenarnya dikasih Allah kesempatan untuk beramal soleh itu berkali-kali, betul gak? Cuma nafsu kita bilang jangan, nanti, tunggu lo, betul gak? Betul gak? Apa kata setan? Tunggu lo, ini nanti untuk anak, nanti untuk sekolah anak, ini untuk simpanan ini, untuk ini, untuk ini. Saya ini sekarang lagi menimbang-nimbang itu, berlomba dengan kematian. Berlomba dengan apa? Dengan kematian. Ada kepikir gitu, ini untuk tahun depan ya lah. Tapi saya mikir lagi, iya, jangan kan tahun depan, betul tak? Besok lusa masih hidup ke tada, siang nanti masih hidup tada, tak ada tahu mana. Pernah nengok enggak? Coba buka di YouTube video-video orang yang meninggal mendadak gitu, yang meninggalnya tiba-tiba, lagi berjoget jatuh. Pernah nengok kan? Cuman saya ngisi SMK nih, kalau ikutkan gitu ya, pengen saya tuh satu hari tuh libur gitu, Bang Sam ke ngisi sini gitu, atau siapa gitu, wakil pengasuh kubur raya ke ngisi, insya Allah nangis semua gitu.
Beliau juga nangis gitu karena nggak tahu mau ngomong apa kan. Jadi saya meyakini harta saya bukan yang di rekening. Saya simpan di otak saya. Antum setuju? Alhamdulillah. Enggak apa-apa karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pengingat itu atau reminder itu adalah hal yang bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi gini, yang saya simpan di otak saya apa kakak? Coba tengok ya, Rasulullah menyebutkan pertama kali sedekah jariyah. Berarti harta dulu memang yang harus dijadikan prioritas. Karena ilmu bisa orang ngajar banyak. Anak juga ada yang punya murid, ada punya santri, ada punya apa. Tapi berkorban dengan harta belum tentu semua orang mau gitu. Karena nafsu manusia itu nyuruh dia numpuk. Ayo, saya tanya, yang merampok duit tuh sampai miliar-miliar tuh. Saya tidak sebut koruptor ya, terlalu bagus namanya tuh. Perampok apa? Pencuri, maling, garong, itu, ya kan? Dalam penjara katanya masih bisa ngatur-ngatur di luar, betul nggak? Masih pakai AC dia, formalitas ya di dalam. Tuh mana? Dia bukan tinggal dalam. Masuk koran, masuk info. Oh, betul-betul masuk dalam kan? Hah? Enggak kan? Jalan-jalan. Masa antum enggak tahu polos benar kan antum ini? Jadi mereka tuh apa yang mereka harapkan? Rekening pakai nama orang. Betul enggak? Simpan di luar negeri, di Singapura sama di Swiss. Ya kan? Terus duitnya tidak dipegang. Malah beberapa orang kaya saya pernah ketemu tuh tidak pegang duit cash sama sekali. Minta bayarkan sama supirnya, minta tolong bayarkan sama itunya. Supirnya yang pegang duitnya. Lah, kayanya di mana gitu loh? Coba jawab. Kayanya di mana? Orang dia ketakutan. Dia numpuk. Kalau ada duitnya, cuma catatan. Betul nggak? Bagian finance datang laporan, Pak uang kita sekian triliun, Pak uang kita sekian miliar. Dia pegang nggak? Di tenteng itu diambil? Ada, mana bisa ramput ya. Terus sampai mati benda itu cuma tertogok di bank gitu, tercogok di dalam berangkas. Kau hanya bahagia dengan nengok saldo rekeningmu. Maka saya tadi nyampaikan gitu. Antum boleh setuju boleh enggak. Saya prinsipnya apa yang saya berikan itulah harta saya yang sesungguhnya. Jadi meningkatkan saldo itu. Di mana saya disimpan? Oh, zakat adalah perlindungan tuh. Di mana tuh? Zakat adalah perlindungan. Infak sama dengan menabung. Wakaf sama dengan investasi. Mana tuh? Di mana saya nyimpan file itu ya, lama sekali dah tuh. Masih ingat enggak tapi zakat sama dengan perlindungan. Terus infak sama dengan menabung. Ini. Jadi saya mau jaga keluarga saya, jaga istri saya supaya tidak sakit, supaya terhindar dari kecelakaan. All risk, apa? All risk. Nah, jadi tak perlu diklaim. Antum mau mana? Klaim biar dapat duit atau tak usah ada kejadian? Tak
tak usah masuk rumah sakit, tak usah ini. Kan dulu ada yang bilang tuh, nanti kalau kau sakit, ustadz tuh paling cuma bisa bilang sabar. Gitu kira-kira nasihat itu. Betul tak? Mana ustadz tuh peduli sama kau? Kau sakit, terus yang kena prospek nih percaya gak? Ayo betul ya. Secara tidak langsung dia sedang didoakan sakit oleh si ini. Ini yang jahat yang mana gitu loh? Yang suruh closing kan itu doakan tuh kalau kau sakit nanti. Ayo jawab jujur. Pilih sakit atau pilih sehat? Nah, kalau orang waras pasti pilih sehat. Nanti kalau kau sakit dari mana biayanya? Kenapa tidak dibalik cara berpikirnya? Kalau sehat tak perlu keluar biaya, betul tak? Itulah zakat. Tapi kan pandai bahasanya. Selamat pagi Bapak, kami ada berita baik untuk Bapak. Dari sekian banyak nasabah yang tersebut Pak, Anda yang terpilih Pak. Boleh minta waktunya 5 menit Pak? Meramput kau ya antum belau. Perhatikan. Betul tak? Pernah ada dapat telepon kayak gitu? Ayo jawab. Jangan pelaku. Saya yang nawarkan Ustaz ke situ. Zakat itu perlindungan, saya percaya itu. Jadi begitu setiap bulan, awal bulan tanya sama Baitul Mal, saya keluarkan zakat. Bilang sama bendahara pondok, Kanopi, keluarkan zakat saya tiap bulan. Saya niatkan, ya Allah selamatkan saya, selamatkan keluarga saya, istri saya, selamatkan anak-anak saya. Jangan sampai ada sakit bulan ini ya Allah. Tiap bulan saya keluarkan zakat saya. Itu sikap fikih yang saya ambil. Abang kakak ikut pendapat yang 1 tahun apa boleh, halan masalah. Tapi kalau abang kakak tanya saya, bagaimana Ustaz sikap fikih Ustaz terhadap zakat? Saya keluarkan setiap bulan. Karena bagi saya perlu perlindungan. Pernah dengar enggak perusahaan yang katanya ngasih perlindungan tuh tutup perusahaannya sekarang? Yang dipasang-pasang pelangnya tuh, menipu uang nasabah kata dia ini. Ada tak? Nengok tak tuh depan jalan Jawa tuh loh. Bukan Jiwasraya. Sebut pula. Saya nak nyebut Bumi Putra tak nyaman saya. Betul tak Bunda? Tutup kan? Yang depan jalan Jawa tuh kalau orang Pontianak tahu tak? Besar-besar pelanggan di situ tulisannya. Menipu uang nasabah. Yang kayak gitu kita percaya? Masih mau? Kata kita lah, aku sudah bilang, jangan kau bilang aku tak bilang ya. Nanti di akhir Ustaz tak pernah ngasih tahu. Ketok malah. Udah saya kasih tahu belum? Yang YouTube, yang Instagram, dengar tak? Begitu nak diklaim susahnya luar biasa, betul kan? Itu yang ngomong aktivis. Maksudnya beliau tuh berbagi pengalaman benar. Ternyata ketika meninggalkan sesuatu yang haram, Allah ganti berkali-kali lipat dengan yang halal. Betul tak? Udah? Tak percaya kita. Mau dengar tak? Nanti kita bikinkan forum Zoom-nya, sharing bersama beliau. Gitu. Harus ceritakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau, sebut-sebutlah, cerita-ceritakan. Bukan untuk pamer. Jadilah, kalau kata guru saya, jadilah ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Kenapa Ustaz pakai jas rapi? Dia kan berani, bersih, rapi, wangi, supaya orang tahu, oh ternyata urus dakwah tuh keren gitu loh. Outfitnya, penampilannya dari atas sampai bawah matching. Dakwah tuh keren. Nabi Muhammad tuh wangi, keringatnya wangi. Kita tahu diri lah, ya kan? Cukur bulu ketiak, pakai deodoran, pakai parfum, standby. Saya udah ajarkan kita kan. 2 minyak pokoknya ada di tempat saya ini. 1 minyak wangi, standby, refill. Yang kedua minyak angin. Kalau minyak angin Ustaz untuk nolong orang atau apa gitu.
Jadi kalau ada yang saya tengok tuh, kadang samping gitu kan, alhamdulillah, kita nikmati bacaan imam kan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik, sebelahnya halus bilang budak nih. Sedang-sedang nggak kasih tisu ke sini 2 biji. Sakit nak nengok tuh. Masa tak nampak? Kan tak boleh pinjam mata. Alamak, ingos. Habis itu salam kiai. Habis. Betul tak? Buang alo juga tuh. Hilang, telan. Saya fresh care, sebut merek dah. Ya, apa parfumnya Kiai? Ada tak di Bulan Maret? Oh, tunggu nanti tanggal mainnya ya. Kita akan launching parfum. Namanya pakai nama-nama ya nanti, nama-nama ikan gitu, tembakol nama parfum itu. Ikan cucut gitu. Nanti kalau saya sebutkan nama parfum-parfum saya, antum insecure. Apa ada Pak Hitam di belakang nih? Ini fansnya Yaman. Oh, dia nak nunjukkan dia pakai topi, besar topi di kepala dia. Saya beli parfum isi ulang dulu. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah kena kasih orang. Dari yang mulai harganya sekian sampai sekian lah. Ya. Jadi abang kakak ayo kita upgrade. Yakin dah zakat itu adalah perlindungan? Yakin dah? Iya ke? Nah itulah yang saya bilang, saya pernah beli parfum isi ulang, aromanya aroma jeruk, apa mandarin orange gitulah. Saya pakailah karena saya suka bau jeruk kan, suka aroma jeruk tuh. Saya pergi ke majelis taklim, mau sebut aduha tuh tidak enak saya. Saya keluar, ingat saya pakai mobil Wawa, saya keluar dari mobil Wawa, saya berjalan. Dia masih pakai baju lengan pendek. Terus jamaah tuh lewat di samping saya, ngomong tuh kayak ngerumpi gitu, bah ibu-ibu biasa lah berdua gitu. Bawa parfum mobil ya kata dia. Mati aku. Jadi parfum saya yang isi ulang tuh dibilangnya parfum. Beli bawa parfum mobil. Oh, masya Allah, enak rasanya kena gitu kan. Hari ini ya Allah Rabbi, orang ngasih saya parfum macam-macam, dari yang harganya segitu sampai segini gitu. Apa? Dari yang segitu sampai segini. Tapi abang kakak benar ya, pakai parfum itu. Jadi saya mau apa menyampaikan syiar berani itu kan, bersih, rapi, wangi. Beberapa santri sudah saya suruh juga, kita jangan bawa bengam. Malulah aktivis dakwah belepotan. Nah beberapa tuh sampai ada yang hafal gini. Dulu saya pakai, ada parfum yang saya pakai itu dulu tiap hari, jadi pakai parfum harian. Sampai orang yang, saya kan pernah sholat di satu masjid gitu, dia bilang waktu saya sholat ada bau Ustadz Lukman katanya. Benar enggak Ustadz Lukman ada di sini? Ini tapi ini baunya bau beliau, parfum beliau gitu maksudnya. Begitu dia noleh ke belakang, saya memang di depannya langsung, ya Allah, tadi waktu saya sholat tuh saya cium bau Ustadz gitu dia. Sampai hafal bau parfum saya. Habis itu saya langsung ganti gitu. Kan bahaya nanti saya lewat gitu. Itu 2020 ke 2021 gitulah. Depannya B, belakangnya T. Apa? Botolnya warna merah. Terus sekarang semua toko refill pakai parfum itu. Jadi tak ada wibawa sama sekali sekarang. Adalah tahu enggak? Bakarat B.
BACCARAT. Itu orang sampai hafal baunya, ini baunya Yaman nih. Karena memang lagi hype kan parfum itu tuh. Jadi saya pakai lah itu kan, sampai dibilang ini baunya semua. Oh, saya bilang sekarang semua toko refill jual itu, jadi tak ada harga diri rasanya. Yang ori dengan yang KW jadi sama jadi rasanya. Udahlah ganti. Sekarang saya pakai minyak angin ya. Udah jadi ini Aki, udah 39 tahun kan. Dulu sempat pakai bakaran, sekarang ganti, udah pakai itu lagi. Dah, oke ya. Zakat itu apa? Perlindungan. Wakaf itu? Wakaf itu? Investasi. Infak itu menabung. Infak itu menabung. Jadi kalau saya misalnya kurban, saya titip duit, sedekah, dah saya bilang di tabungan saya, yang akan saya klaim nanti di hadapan Allah. Makanya dari pagi itu udah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku geser duit ini, Bismillah, atas namamu untuk engkau. Karena harta saya yang saya geser. Dan saya sudah niatkan ini untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Semoga ngalir pahalanya untuk kedua orang tua saya. Dan berdoa gitu. Saya berharap berdoa supaya nanti anak cucu keturunan saya, pasangan saya juga suka sedekah gitu, suka geser-geser. Terserah dia mau pakai pola diam-diam, mau terang-terangan, terserah. Yang penting sedekah. Karena sedekah diam-diam boleh, sedekah terang-terangan boleh. Yang tidak boleh diam-diam tak sedekah. Setuju tak? Betul tak? Saya dari 2000 dulu bikin singkatan begini. Inspiring, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Nah, cobalah. Inspiring, infak setiap hari, kalau bisa sering-sering. Nah, habis itu saya doa lagi sama Allah. Saya perbaiki lagi doa saya. Saya perbaiki mindset saya, cara berpikir saya. Saya jadikan ini sebagai doa. Ya Allah, beri kami rezeki, tidak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Kenapa banyak? Agar bisa berbagi. Kenapa halal? Agar doa mustajab. Kenapa berkah? Agar semakin taat. Barcode di YouTube tidak bisa, langsung kasih nomor rekening ya. Jadi jangan mencaci maki orang yang bersedekah terang-terangan. Jangan antum bilang riya, jangan-jangan kau yang dengki. Apa? Jangan-jangan bukan dia yang riya, tapi kau yang dengki. Oi, penyakit hati. Ada dalilnya sedekah terang-terangan tuh. Nih, saya kasih dalilnya. 4 dimensi infak. Mana tuh? Udah pernah saya sampaikan kan? Inilah universitas kehidupan nih. Inilah kita belajar terus. Hah? Ah nih. Nah. Diam-diam boleh enggak? Terang-terangan? Boleh. Kalau waktunya kapan? Allah bilang nomor 1 yang premium adalah di waktu lapang. Tapi sempit boleh enggak? Boleh. Ini yang di Instagram. Jadi kalau ditanya Ustadz mana yang paling premium? Diam-diam dan di waktu lapang. Ini yang paling premium. Surat 35 ayat 29, diam-diam dan saat lapang. Ini keren sekali. Kalau antum bisa praktek dua-dua ini, dijadikan satu. Saat lapang dan secara diam-diam. Sedekah atas nama fulan. Atas nama fulan. Apa orang tuh sedekah? Pakai sebut-sebut nama. Sedekah atas nama hamba Allah. Nah, begitu kalau sedekah tuh. Jangan kasih tahu ya. Yang hamba Allah tuh saya. Siapa yang hamba Allah tuh? Saya kata dia. Jadi kalau antum ditanya kapan dan bagaimana sedekah terbaik di hadapan Allah,
sedekahlah secara diam-diam dan di saat lapang. Itu premium. Udahlah banyak, ikhlas, diam-diam. Mantap. Ada Pak Man di atas atap? Mantap. Yuk, 2023 nih, udah bulan Juli nih. Sedekah banyak, halal, diam-diam. Oke dah. Diam-diam. Nih, baru anak muda, baru pengusaha namanya, baru saudagar, baru kau kaya, baru kau keren. Aku hormat cium tangan kalau ada yang kayak gini. Kalau masih cuma flexing-flexing ya, baru jet. Kemarin di Malaysia pamer pakai jet pribadi, pakai mobil sewa. Jet pribadinya pun cuma di hanggar ya, bolak-balik maju mundur kena bongkar. Kan malu tuh. Pamer-pamer duit. Kan muka dengan cara jalan tuh nampak bual. Settingan konten. Masa krokodil dilizatin kan enggak bisa. Paham enggak tuh? Apa krokodil dilizatin? Buaya dikadalin. Pintar ente. Dapat duit. Dapat 10.000. Tapi 10 lembar. Sama gak? 2, 4, 5, 6, 7. Nah, dah. Ya. Ini hadiah buat Restu. Krokodil di lizardin. Apa itu krokodil di lizardin? Buaya di Aisyah. Saya baju belum dikirim Ayaman. Baju apa nih? Coba tanya sama Denny. Den, ada janji ke saya? Coba dicek Den. Pradana Rian. Nih, Rian sama Ari Pradana gak jadi dua nih. Tuh Inwan kan nih? Tuh akun Instagramnya Pradana Rian. Coba cek. Ada janji apa saya? Ari jangan nih. Jadi bagaimana metodenya yang terbaik? Diam-diam dan saat lapang. Baju yang bulan puasa Ayaman pakai warna putih. UK kok, Universitas Kehidupan kan? Oke, nanti kita siapkan ya. Tolong siapkan, ada kan baju UK putih? Oke. Gantikan kapan mau warna putih kan? Oke, tunggu ya, minta alamatnya. DM ke Instagramnya. Oh, Masya Allah nih. Pergi ke Sanggau ya? Hati-hati ya. Ini. Jadi sedekah yang baik gimana? Diam-diam, lapang. Tambah lagi, banyak. Gimana? Sedekah yang terbaik? Diam-diam, lapang, banyak. Tambah satu lagi, istiqomah. Doa yuk. Berani gak untuk doa hari Jumat nih? Minta sama Allah, ya Allah izinkan kami bisa bersedekah dengan 4 keadaan. Sama. Ya Allah, izinkan kami bersedekah, berbagi
diam-diam di waktu di waktu lapang. Maksud itu di saat tahu lapang ya? Diam-diam di saat lapang dan senang, jumlah yang banyak sampai akhir hayat. Apa dia tulisannya? Ya Allah, izinkan kami bersedekah secara diam-diam di saat lapang, ya kan? Senang dalam jumlah yang banyak, halal dan istiqomah sampai mati. Oh, kira wah sebentar ya. Saya posting di Instagram. Nah, dah. Jadi doanya begini. Yuk, hari Jumat. Berani tak? Ya Allah, izinkan kami. Kenapa pakai kata-kata bersedekah? Bersedekah itu artinya memberi. Zakat itu masuk sedekah, dalam bab sedekah. Dengan harta, tenaga, doa, pokoknya apapun lah. Secara diam-diam. Apa? Secara diam-diam di saat lapang dan senang, jumlah yang banyak, halal dan istiqomah sampai mati. Dah, doa kita di Jumat itu. Amin. Amin Allahumma amin. Amin tak nih? Dah. Jadi doa. Kalau ada mazhab yang lain atau ada keyakinan lain, saya mau terang-terangan Ustaz. Oke, boleh. Saya mau sikit ya Ustaz, yang penting istiqomah. Oke. Ini saya mau ngajak abang kakak berdoa naik level. Jadi zakatnya itu miliaran gitu. Amin. Bisa infak triliunan. Amin Allahumma amin. Jadi kalau omset bisnis saya 100 juta Ustaz, la ilaha illallah, apa kerennya. Nggak iri aku, tak ada dengki. Tapi begitu dengar kau bisa zakat 1 miliar, wah, bergetar hati. Kok bisa dia sedekah sebanyak itu ya? Kok bisa dia zakat kayak gitu ya? Itu kita baru. Kenapa harus ada kata-kata ya Allah izinkan kami? Karena semua terjadi atas izin Allah. Jadi jangan cuma rezeki ya minta dinaikkan sama Allah. Kalau bahasanya Bang itu scale up rezeki. Nah, ini kita scale up sedekah. Ini orang udah sering saya kasih terus. Ini orang udah pernah saya kasih lagi. Lakukan, lupakan. Jangan berhitung-berhitung antum sedekah. Ini kalau muslim kayak gini keren atau keren sekali? Hah? Sedekahnya, ngasihnya, mohon maaf ya, ngasihnya itu misalnya jilbab gitu. Jilbabnya jilbab pasar tengah, keren. Tapi bisa sedekah si sesa tuh, wah, ini macam. Itu bukan untuk seorang, untuk orang. Ya, sedekah bayarkan SPP bagus ya, tapi ngasih beasiswa sampai dia selesai S1, wah itu keren.
Saya belum, lagi belajar saya, lagi berusaha. Maka berdoa sama Allah, minta hari Jumat nih, pergi nanti sore safar kan. Saya itu kalau udah safar tuh yang paling saya tunggu, saya sering bilang sama kawan-kawan, apa yang harus antum ambil fasilitasnya ketika sedang safar? Apa coba? Sebagian besar orang hanya ngambil jamak saja. Dia lupa ada fasilitas dari Allah ketika sedang safar yang tidak dimiliki oleh orang yang diam di tempat. Apa? Doa yang mustajab. Maka saya bilang, catat ya nanti yang safar-safar, mumpung lagi safar apa? Doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup benar. Mumpung lagi safar, doa yang besar-besar. 1 juta anak yatim, ya kan? Gitu. 3.500 ton beras, zakat 1 bulannya 1 miliar. Gitu. Kan kalau bisa zakat 1 miliar sebulan, tak ada libur-libur zakwan. Mana Wan lagi distribusikan zakat Ustaz? Mana tak balik-balik zakwan? Lagi distribusikan zakat, saking banyaknya orang berzakat. Ya Allah, izinkan kami bersedekah diam-diam di saat lapang dan senang, jumlah yang banyak, halal dan istiqomah sampai mati. Ini keren sekali enggak? Kalau kontennya begini kira-kira menurut antum mantap sekali enggak nih? Hah? Selesai enggak dunia persilatan nih? Doa-doa mumpung hari Jumat. Jadi saya bilang mumpung lagi safar, doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Kenapa minta hidup yang benar? Karena banyak orang hidupnya samsut hari ini, betul tak? Banyak gayu, petantang tenteng, macam saudagar. Minum, ada gak rokok kos batang? Aku pindahkan motor lo, ya. Pindahkan motor tuh dari warung kopi, pindah ke rumahnya. Ayo, siapa yang hari ini lagi safar? Siapa yang hari ini lagi jalan? Siapa yang lagi dalam perjalanan? Mumpung lagi safar, minta yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Gitu. Zakatnya terbaik, infak terbaik, wakaf terbaik. Nggak ada yang abal-abal. Kita kasih yang best of the best. Amin Allahumma amin. Jadi kalau dulu ngasih orang barang sisa, sekarang kita ngasih orang yang terbaik. Bismillah. Oke nak? Oke nak? Yuk saya mau tanya, kapan mulainya? Nanti Ustaz nunggu ada duitnya. Enggak lah, sok karet lah. Kata Allah nanti lah. Apa yang ada depan mata tuh? Antum buka lemari di rumah, geser. Tenang ya, pasti Allah ganti. Kita ini bisnis sama Allah, tak mungkin bual Allah. Bual tak? Jangankan tidur, ngantuk pun tak ada Allah tuh. Kok manusia dari jam 8, jam setengah 9 tak bisa di WA, centang 1. Tidur kau. Allah manusia. Ya, dah bismillah. Ulang lagi, ya Allah, izinkan kami bersedekah diam-diam di saat lapang dan senang, jumlah yang banyak, halal dan istiqomah sampai mati. Tadi ya, mumpung lagi safar. Apa? Mumpung lagi safar, minta yang besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Catat tuh quote of the day. Minta sama Allah mumpung lagi safar.
Mumpung lagi safar. Apa quote-nya? Mumpung lagi safar, kan keren. Apalagi nanti sore tuh, sore ba'da asar, ya kan? Dapat paket combo gitu tuh. Sore ba'da asar lagi safar hari Jumat. Gas. Bukan lagi, ya Allah kasih aku duit ya Allah, aku nak beli handphone baru. Alamak, itu zaman-zaman batu. Udah lewat lah doa begitu. Minta yang banyak sama Allah. Kenapa? Supaya bisa berbagi. Saya sih dikit ya Ustadz, yang penting halal. Egois. Apa? Kau hanya mikirkan perut kau seorang. Kau tahu enggak banyak orang tak bisa makan? Banyak orang hari ini kelaparan. Banyak orang tuh di rumah sakit tak mampu, tak ada duit untuk bayar rumah sakit. Duit kau tuh pakai untuk nolong orang itu. Saya ini abang kakak terus terang ya, kalau untuk pribadi rasa-rasanya insya Allah tidak banyak. Abang kakak nengok saya makan sedikit, baju saya banyak kena kasih. Kalau untuk pribadi saya as a Lukman gitu ya, Lukman bukan suami Bunda bukan, Lukman saja gitu. Tidak besar hidup saya itu. Tapi saya tidak mau hidup saya itu biasa saja gitu. Cuma mikirkan diri, cuma ngasih makan istri, ngasih makan anak, ngasih makan keluarga. Saya rasa macam kambing ya jadi. Makan, beranak, punya kandang. Apa? Makan, beranak, kambing. Kakak-kakak jangan bangga ya. Maksudnya bisa beranak gitu. Mohon maaf, babi itu 12 kali beranak. Jangan juga minder gitu. Yang belum bisa hamil, belum bisa punya anak, jangan gak minder. Biasa aja. Ya. Punya rumah, kok jangan bangga. Burung tuh punya rumah juga, namanya sangkar atau sarang, betul kan? Apalagi punya kawin, kuda, kawin semua lebih kuat malah dari manusia. Makan, ada yang lebih rakus lagi makan daripada manusia. Jadi kalau makan, beranak, punya rumah, itu kita tidak ada beda sama binatang. Ya, naik level boy. Mana pengusaha-pengusaha naik level. Dah, begitu kira-kira, abang kakak. Nanti ini wakil pengasuh wilayah cabang, tolong didampingi jadi moderator sini. Saya pamit ya, ada tamu di rumah. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita doa sama-sama. Ya Allah, izinkan kami semua, anak cucu keturunan, sampai hari kiamat selama-lamanya bisa bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf secara diam-diam di saat lapang dan senang, dengan jumlah yang banyak dan halal, istiqomah sampai mati. Al-Fatihah. Siapa yang yakin doanya dikabulkan Allah? Yakin tak? Yakin tak? Karena syarat mutlak doa itu dikabulkan Allah adalah yakin. Kalau saya doa ini saya yakin. Apalagi saya ngajak abang kakak berdoa. Ini ada 300 lebih, ada sekian ratus, ada sekian ribu orang. Mana saya tahu dari mulut siapa? Kan kita tuh doanya terangkat ramai-ramai. Bukan cuma kita seorang ya, enggak. Begitu kita doa nih, ada orang yang lain yang juga ikut berdoa. Doanya tuh terangkat sama-sama. Dicatat Allah sebagai kumpulan doa-doa orang baik gitu. Kok saya sih yakin jadi kenyataan, yakin saya. Sangat yakin. Ya, banyak halal diam-diam. Suka sekali tuh. Jadi tidak perlu tengok ya aku nyumbang ya. Dah main lagi gitu. Senyap ya. Barcode seng 200 juta. Lewat lagi seng barcode lagi 300 juta. Nengok ada gedung seng 1 miliar. Senyap ya. No name, tak ada nama. Nih, tidak mungkin salah catat. Telat. Sip. Yakin ya? Yakin tak?
Bismillah. Tutup dengan sholat duha habis ini. Yakin Allah kabulkan. Yakin Allah kabulkan. Allah Maha Kaya apa? Allah Maha Kaya. Allah Maha apa? Allah Maha Kaya. 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 Nah, quote of the day. Doanya ini hari Jumat. Bismillah. Makasih banyak abang kakak. Jazakumullah khair. Saya izin pamit dulu. Ada tamu di rumah. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Doakan saya ya. Doakan saya. Doakan istri saya. Doakan Bunda Doakan anak-anak. Doakan Wawa. Mama saya. Doakan ibu di Lampung. Doakan kami sekeluarga besar. Semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Buat abang kakak juga semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.